Polemik penjaringan perangkat desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara berlanjut. Kades Purwasaba Welas Yuni Nugroho atau yang dikenal sebagai Kades Ho Alkaf membawa persoalan ini kepada Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri. Melalui video yang dirilis dalam 3 part Instagram pribadinya itu, sang Kades menjelaskan duduk perkara polemik penjaringan Kades yang dia pimpin. Berikut video yang kami rangkum dari Instagram Ho Alkaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video dari saya itu sampai dan bisa didengarkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri ataupun Pak Menteri Desa selaku bapak saya yang ada di pusat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam menjalankan tugas kebetulan di desa kami Purwasaba tercinta ada proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa Purwasaba 3 formasi, dan seperti video yang sudah pernah viral bahwa ada pihak-pihak yang dari LSM Harimau itu melakukan audiensi karena menurut mereka itu prosesnya tidak sesuai. Padahal sudah dijawab oleh camat dengan sejelas-jelasnya pada saat audiensi yang pertama maupun audiensi yang kedua itu sudah dijawab oleh camat bahwa proses dan tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan regulasi dan sudah sah. Tetapi sampai sekarang yang seharusnya tahap berikutnya adalah pelantikan, tetapi oleh Bupati Banjarnegara kita yang pertama itu sebelum audiensi yang kedua saya ditelepon disuruh kantor kecamatan, ada Pak Sekda, ada Pak Kepala Inspektorat, ada Pak Kepala Dispermades, ada Pak Camat dan beberapa staf kecamatan serta staf dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Di situ saya diperintah untuk melaksanakan ujian ulang, tetapi saya menolak secara tegas, Bapak izin. Karena apa? Karena sesuai dengan aturan bahwa pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa adalah kewenangan kepala desa, bukan kewenangan camat ataupun bupati. Maka dari itu, untuk melindungi hak-hak masyarakat yang sudah dicapai dan dinyatakan oleh camat itu sah, maka saya menjawab dengan tegas, saya menolak perintah bupati tersebut. Saya tetap akan melaksanakan pelantikan. Perlu diketahui Bapak bahwa tanggal 12 Februari seleksi atau ujian itu dilaksanakan, ada CAT dan ada ujian praktek. Kemudian setelah diperoleh nilai tertinggi itu dari panitia diserahkan kepada kepala desa untuk dikomunikasikan dengan camat. Nilai pertama dan kedua, jadi ada 6 orang karena 3 formasi Bapak. Kita bersurat ke camat, kemudian di tanggal 18 Februari tahun 2026 saya atas nama kepala desa sudah mendapatkan rekomendasi untuk siapa-siapa saja yang akan dilantik. Tetapi selang berjalannya waktu, kita seolah diulur-ulur sehingga terjadi beberapa masalah, sehingga terjadi beberapa hal yang membuat saya sendiri itu dirugikan secara materi. Saya dirugikan sangat besar karena saat audiensi yang kedua saya sempat dikeroyok oleh LSM Harimau, dan 23 April tahun 2026 mobil saya yang berada di garasi rumah saya dan bergandengan dengan rumah saya itu dilempari bom molotov, dan 1 mobil saya itu hangus, terbakar. Bapak izin tidak mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan dapat dikaji lagi terkait perangkat desa Purwasaba, karena setahu saya
kita selaku pemerintah adalah bekerja melayani masyarakat, bekerja dengan baik dan benar, dan bekerja tanpa ada tekanan, serta melindungi hak masyarakat itu sendiri. Tetapi oleh Bupati, saya diperintahkan untuk melaksanakan ujian ulang. Berarti di sini apa gunanya ada penjaringan melalui seleksi atau ujian, Pak Menteri? Kalau semuanya proses sudah dilaksanakan di pemerintah Desa Purwasaba, tetapi dimanuver oleh pemerintah di atas kita, yaitu pemerintah kabupaten, itu sangat-sangat tidak sesuai dan tidak adil, tidak melindungi hak-hak masyarakat, tidak manusiawi. Saya sendiri yang notabene hanya kepala desa, saya menolak dengan tegas perintah bupati tersebut, dan saya akan melantik 3 peserta yang seharusnya memang dilantik karena memang mendapatkan nilai yang tertinggi. Kemudian setelah saya bilang mau dilantik, saya dikirimi PP terbaru, sosialisasi dadakan, saya dikirim melalui camat, lewat PDF, lewat sekretaris desa, terkait PP nomor 16 tahun 2026. Padahal PP tersebut disahkan di tanggal 27 bulan Maret tahun 2026. Jadi kalau PP itu tidak berlaku surut, maka sebelum tanggal 27 Maret Purwasaba sudah selesai semua. Bahkan di tanggal 18 Februari camat sudah mengeluarkan rekomendasi, maka tahap berikutnya adalah pelantikan. Saya tidak tahu ada apa di belakang ini sampai terjadi hal-hal yang merugikan saya, pembakaran mobil saya memakai molotov dan lain-lain. Tapi saya di sini tetap akan menjalankan undang-undang. Mohon maaf Bapak, tidak mengurangi rasa hormat, saya minta petunjuk dari Bapak. Monggo Bapak bisa mengundang saya, karena saya juga akan memberikan laporan-laporan bahwa inspektorat yang diberikan kewenangan untuk melakukan audit atau pemeriksaan secara reguler terhadap desa atau atas dasar aduan-aduan dari masyarakat seringkali dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, Bapak. Contoh kecil, mengambil berkas data dokumen yang ada di pemerintah desa, padahal itu dokumen penting. Pada saat saya sedang berangkat haji, itu tidak mau untuk memberikan tanda terima apa saja barang yang diambil, apa saja surat yang diambil atau dokumen yang diambil. Lah, di mana keadilan untuk pemerintah yang kecil seperti saya, Bapak? Saya bukannya melawan kepada bupati, tetapi saya di sini cuma memperjuangkan hak-hak masyarakat. Panitia adalah warga saya, warga yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi adalah warga saya, dan secara aturan atau regulasi itu sudah melaksanakan semuanya dengan benar dan sah menurut camat. Kenapa tidak dilaksanakan pelantikan? Malah justru bupati memerintahkan kepada saya itu untuk diulang. Maka dari itu, Bapak Menteri yang selaku Bapak saya di pusat, saya mohon petunjuk. Apakah kalau saya tetap melaksanakan pelantikan itu saya salah? Karena semua kewenangan ada di kepala desa, Bapak.